Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang audit siklus kas dan setara kas. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kas dan setara kas. Kas adalah bentuk aset yang paling liquid, mencangkup uang tunai dan setara kas, yang melibatkan investasi jangka pendek yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai. Setara kas merujuk pada aset yang mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat, seperti deposito berjangka dan surat berharga pasar uang. Setara kas adalah aset keuangan yang mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Ini mencakup investasi jangka pendek dan likuid, seperti deposito berjangka, surat berharga pasar uang, dan instrumen keuangan serupa. Setara kas penting dalam mengukur likuiditas suatu entitas atau portofolio investasi, karena dapat dengan cepat digunakan untuk memenuhi kewajiban atau peluang investasi. Menurut PSAK nomor 2 tahun 2009, kas terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit. Sedangkan setara kas atau kas ekuivalen adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Kas merupakan harta lancar entitas atau perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan. Karena menyangkut dengan penerimaan dan pengeluaran kas, maka perlu pengendalian internal atau internal control yang baik atas kas dan bank. Contoh kas dan setara kas. Contoh kas melibatkan uang tunai dan aset keuangan yang dapat disegerakan diubah menjadi uang tunai. Beberapa contohnya antara lain, yang pertama adalah uang tunai, yang kedua deposito berjangka, yang ketiga surat berharga pasar uang, dan yang keempat adalah cek dan novel. Untuk contoh setara kas, mencangkup aset keuangan yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai. Contohnya, deposito berjangka, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, dan instrumen pasar uang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus transaksi yang berkaitan dengan kas. Yang pertama yaitu ada pembayaran, di mana ketika ada isi stok itu perusahaan akan mengeluarkan kas, dan ketika ada pembayaran dividen maka perusahaan akan mengeluarkan kas. Untuk contoh dari siklus transaksi yang berkaitan dengan kas selanjutnya yaitu ada penerimaan kas, di mana perusahaan menerima kas dari aktivitas bisnis seperti penjualan tunai, pendapatan jasa, dan pelunasan piutang. Yang kedua ada pengeluaran kas, di mana perusahaan menggunakan kas untuk membiayai aktivitas bisnis seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan pembayaran pajak. Yang ketiga ada investasi dalam setara kas, di mana kelebihan kas sementara dapat diinvestasikan dalam setara kas dan sedikit imbal hasil sambil menjaga likuiditas. Dan yang keempat yaitu konversi setara kas menjadi kas, di mana ketika dibutuhkan setara kas dapat dengan cepat dikonversi kembali menjadi kas untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Dalam kas dan setara kas ada beberapa akun yang dapat menambah kas dan setara kas, dan ada juga akun yang dapat mengurangi kas dan setara kas. Di mana di sini ditunjukkan ada beberapa akun yang dapat menambah kas dan setara kas. Yang pertama ada penjualan tunai. Akun penjualan tunai ini mencatat pendapatan yang diterima secara langsung berupa uang tunai. Yang kedua ada penagihan piutang, di mana akun penagihan piutang ini mencatat penerimaan kas dari pelunasan piutang oleh pelanggan. Dan akun selanjutnya yaitu penerimaan pinjaman, di mana akun ini mencatat penerimaan dana berupa pinjaman dari bank atau pihak lainnya. Dan yang keempat yaitu akun penjualan setara kas, di mana akun ini mencatat penjualan investasi setara kas yang sebelumnya dimiliki perusahaan. Dan akun selanjutnya yaitu bunga setara kas, di mana akun ini mencatat pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi setara kas. Seperti yang sudah disampaikan bahwa ada akun yang dapat menambah dan mengurangi kas dan setara kas. Selanjutnya yaitu beberapa akun yang mengurangi kas dan setara kas, di mana di sini ada 4 akun yang ditunjukkan. Yang pertama itu adalah pembelian perlengkapan atau persediaan. Tentu saja ketika perusahaan membeli perlengkapan dan persediaan, maka otomatis akan mengurangi kas yang ada, di mana akun ini mencatat pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku,
peralatan atau persediaan barang dagangan. Selanjutnya, pembayaran beban. Akun pembayaran beban ini mencatat pengeluaran kas untuk membiayai operasional perusahaan seperti gaji karyawan, sewa, dan utilitas yang ada. Selanjutnya, akun yang mengurangi kas dan setara kas itu adalah pembayaran utang, di mana akun ini mencatat pengeluaran kas untuk melunasi kewajiban perusahaan kepada kreditur. Dan yang keempat yaitu pembelian setara kas, di mana akun ini mencatat penggunaan kas untuk membeli investasi baru berupa setara kas. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang tujuan audit kas dan setara kas. Yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas serta penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Maksudnya, auditor dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol sudah efektif sehingga luasnya pemeriksaan terhadap substantivitas dapat dipersempit. Yang kedua adalah untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per tanggal neraca benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan, bukan milik pribadi maupun milik pemegang saham. Yang ketiga adalah untuk memeriksa apakah ada pembatasan penggunaan saldo kas dan setara kas. Jika perusahaan memiliki dana untuk melakukan pelunasan obligasi berikutnya bunga, maka dana tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam bagian kas. Yang keempat adalah untuk memeriksa seandainya saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, maka apakah saldo kas itu sudah dikonversikan dalam rupiah dan sudah sesuai dengan kurs tengah BI. Yang kelima adalah untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Menurut standar akuntansi keuangan, kas dan setara kas disajikan di neraca sebagai harta lancar. Kemungkinan kesalahan pencatatan dalam akun kas dan setara kas. Yang pertama adalah jumlah fisik tidak sesuai dengan pencatatan. Misalnya, kas kecil dalam pencatatan senilai 5 juta, namun dalam kenyataannya kurang dari 5 juta. Yang kedua adalah konversi dari valuta asing tidak sesuai. Ini terjadi jika perusahaan mengkonversi tidak mengacu kepada kurs tengah BI pada akhir periode. Yang ketiga adalah salah dalam perhitungan matematis. Yang keempat adalah belum mencatat pembebanan atas kas yang sudah dikeluarkan. Misalnya, perusahaan sudah membeli alat tulis senilai 5 juta, namun hal tersebut belum dicatat sebagai pembebanan. Yang kelima, belum mencatat penerimaan kas dari penjualan atau penagihan piutang. Misalnya, perusahaan sudah menerima uang kas, namun langsung dimasukkan ke dalam berangkas, tetapi tidak mencatatnya. Dan yang keenam adalah belum mencatat pengeluaran kas dari pembelian atau pembayaran utang. Ini terjadi ketika perusahaan sudah membayar utang namun belum dicatat, sehingga nanti akan terjadi kehilangan kas. Dan yang ketujuh adalah salah mencatat periode dalam penerimaan atau pengeluaran kas. Misalnya, perusahaan telah menerima kas per 31 Desember 2021, namun yang dicatat malah tahun 2020. Dan yang kedelapan adalah transaksi kas belum semuanya dicatat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu pengendalian internal akun kas dan setara kas. Pengendalian internal kas dan setara kas adalah prosedur-prosedur yang dirancang dan diterapkan oleh perusahaan untuk melindungi aset kas dan setara kas dari penyalahgunaan, kecurangan, atau kesalahan. Adapun tujuan dari pengendalian internal ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan kas dan setara kas dilakukan dengan efisien dan akurat dan sesuai dengan kebijakan perusahaan serta peraturan yang berlaku. Dan menerapkan pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan keandalan informasi keuangan terkait dengan kas dan setara kas. Pengendalian internal kas dan setara kas terbagi menjadi dua, yaitu pengendalian penerimaan kas dan pengendalian pengeluaran kas. Pengendalian terhadap kas dan setara kas yang umumnya ditempuh oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua penerimaan uang harus dicatat dan segera disetorkan ke bank. Dan yang kedua,
membuat laporan kas harian, dan secara berkala diadakan pencocokan antara fisik kas dengan saldo menurut catatan. Dan yang ketiga, semua pengeluaran kas harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Dan yang keempat, semua pengeluaran kas yang jumlahnya relatif besar harus menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Dan yang kelima yaitu membentuk kas kecil untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Selanjutnya yaitu Table of Contents atau TOC akun kas dan setara kas adalah daftar akun-akun yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan kas dan setara kas dalam neraca perusahaan. Berikut adalah contoh TOC akun kas dan setara kas beserta penjelasannya, yaitu yang pertama yaitu kas, dan yang kedua bank, dan yang ketiga penerimaan kas, dan yang keempat pengeluaran kas, dan yang kelima investasi jangka pendek, dan yang keenam piutang usaha, dan yang ketujuh kas kecil, dan yang kedelapan kas di tangan petugas kasir, dan yang kesembilan setoran bank belum tercairkan, dan yang kesepuluh kas di kantor pusat. Selanjutnya yaitu materi tentang prosedur audit kas dan setara kas. Apa saja sih yang menjadi prosedur dalam audit kas dan setara kas? Ataupun prosedurnya yaitu 1. Identifikasi risiko pada bisnis klien yang mempengaruhi kas. Auditor harus memahami dari kebijakan dan strategi klien ini apa saja risikonya. Yang kedua, menetapkan salah saja yang dapat diterima dan menilai risiko bawaan. Yang ketiga, menilai risiko kontrol atau biasa yang kita sebut dengan kontrol risk. Adapun prosedur yang keempat dalam mengaudit kas dan setara kas yaitu merancang dan melakukan uji pengendalian atau yang disebut dengan test of control, dan pengujian substantif atas transaksi substantif test of transaction. Adapun prosedur yang kelima yakni merancang dan melakukan prosedur analisis substantif. Adapun prosedur yang terakhir yaitu merancang uji terperinci saldo kas atau biasa yang disebut dengan test of detail of cash balance. Adapun terdapat 3 saldo khusus, yakni permintaan atas konversi bank, yang kedua permintaan atas code of bank statement, dan yang ketiga yaitu pengujian rekonsiliasi bank. Selanjutnya kita masuk ke kasus sebagaimana yang telah disajikan oleh pemakala di dalam PPT, yaitu terdapat kasus yakni klien dari Club Sendi Cahyadi dan Eri Febrianto, yaitu organisasi nirlaba XYZ. Organisasi nirlaba XYZ adalah organisasi nirlaba yang awal terbentuknya karena dibukanya suatu sekolah dengan nama SMLK ABC pada tahun 1951 yang berlokasi di Malang. Organisasi X berdasarkan informasi penelitian temukan, organisasi nirlaba XYZ ini menyimpan kas pada beberapa bank karena dianggap lebih aman dan arus kas masuk kas perusahaan dapat lebih terkendali. Berdasarkan uraian tersebut, untuk memperkecil kemungkinan akan terjadinya praktik fraud yang menyangkut kas dan organisasi, perlu diadakannya audit oleh auditor independen atas akun kas dan setara kas. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis prosedur audit dan audit kas dan setara kas. Kasus adalah laporan keuangan organisasi nirlaba XYZ ini dilakukan oleh Sendi Cahyadi dan Eri Febrianto. Adapun hasil penelitian yang terlihat yaitu perbedaan terletak pada pembuatan top schedule yang tertara pada langkah pertama dalam prosedur audit kas dan setara kas milik Sukrisno AGWS, sedangkan pada prosedur audit milik Club Sendi Cahyadi dan Eri Febrianto tidak ada. Adapun kendala Club Sendi Cahyadi pada saat mengimplementasikan prosedur audit kas dan setara kas pada organisasi nirlaba XYZ antara lain: 1. Adanya dokumen yang tidak kembali ke auditor hingga masa akhir pemeriksaan. Sekian dari presentasi kelompok kami.